memahami bahwa Indonesia itu adalah merupakan sebuah proses yang sedang berlangsung. Kita tidak berhenti pada proses Indonesia yang berdiam diri. Ketika senior-senior tadi berbicara di ruangan sebelah sana, mereka kelihatannya memang memikirkan Indonesia pada masa lalu. Sesungguhnya Indonesia masa lalu itu sudah sangat berubah dengan Indonesia sekarang ini. Dan bahkan Indonesia ke masa yang akan datang juga sudah pasti akan banyak berubah. Oleh karenanya, apa yang kita sebut sebagai model partisipasi pohon terang di bidang politik harus juga mendapat evaluasi yang serius. Bagaimanakah sebenarnya model evaluasi kita dan bagaimanakah sebenarnya model partisipasi kita dalam berbangsa dan bernegara ini, tentu harus sesuai dengan konteks yang kita alami sekarang ini. Ketika pada mulanya pendiri-pendiri negara kita yang beragama Kristen misalnya berkutat dengan persoalan dasar negara yang belum selesai, bagaimana negara ini kita bangun di atas dasar-dasar yang kita sepakati bersama tanpa dilandasi oleh sebuah paham tertentu, maka itu adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kita perdebatkan lagi dan tidak perlu kita perdebatkan lagi. Kita anggap adalah sesuatu yang final. Oleh karenanya, kita harus berpikir lebih jauh dari itu saat ini. Ada dunia yang sudah berubah. Lompatan-lompatan paradigmatik kita dalam berbangsa dan bernegara sudah cukup berubah. Oleh karenanya, kalau model-model pendekatan partisipasi kita masih seperti zaman dulu, maka kita akan ketinggalan zaman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan hati kita, di mana tidak ada keleluasan untuk mendirikan rumah-rumah ibadah, diskusi-diskusi kita di sini kan tentu berbeda pendapat. Bagaimanakah sebenarnya kita memposisikan diri dalam keadaan seperti itu? Peninjauan surat keputusan bersama, apa istilahnya sekarang? Ya, PBM. Ya, itu adalah merupakan sesuatu yang kita seriuskan. Tapi saya melihat bahwa itu adalah merupakan bagian dari proses Indonesia ke masa mendatang. Oleh karenanya, memang apakah pendekatan yang kita lakukan ini berdasarkan proses politik, proses hukum, atau proses sosial budaya? Barangkali itu adalah pilihan-pilihan yang akan kita capai bersama dan akan kita lakukan bersama-sama. Ketika kita kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah misalnya, tentu ada satu yang harus kita teliti secara internal juga. Apakah yang kita lakukan ini sudah dalam konteks kerangka Indonesia ke masa depan? Saya melihat bahwa ada suatu kepentingan bersama kita, di mana kajian-kajian teologis Pak Pendeta, saya kira perlu kita tidak lakukan melalui lembaga ini. Yayasan Komunikasi Indonesia tentu akan tetap memfasilitasi bagaimana diskusi-diskusi itu kita lakukan. Apa yang oh gitu ya. Kita melihat bahwa secara landasan-landasan teologis memang kita tidak dibekali dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana sebenarnya pelayanan-pelayanan kita yang maksimal dalam berbangsa dan bernegara ini. Memang saya setuju bahwa terlalu banyak mungkin para pendeta kita yang terjun langsung berpolitik, sehingga dia lupa untuk melakukan kajian-kajian yang teologis mendalam, gitu ya. Memang kalau sudah jadi pemain akan menjadi susah untuk berpikir lebih objektif dari segi teologisnya. Oleh karenanya, saya menghimbau juga para keluarga besar Yayasan Komunikasi yang juga memberikan pemikiran melalui yayasan ini, kita juga harapkan mereka mengkaji landasan-landasan teologis seperti itu. Kita sekali lagi akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada teman-teman pendeta, bahwa pendeta itu berdiskusi secara bebas untuk mencari landasan-landasan teologis itu. Beberapa minggu yang lalu banyak orang yang melakukan evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan setelah 1 tahun. Tentu memang evaluasi yang kita lakukan itu masih tentu sangat prematur, sehingga kita cenderung sudah mengambil kesimpulan. Apa yang mau saya katakan itu, ketika Pak Jokowi datang di tempat ini beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu, sebulan yang lalu, tepatnya tanggal berapa itu di situ? 13 Oktober.
ketika bangsa ulang tahun, kita menitipkan berbagai hal kepada Jokowi, termasuk bagaimana kehadiran negara dalam proses pergumulan bangsa dan negara ini, khususnya gereja dan pendirian gereja itu. Kita menitipkan itu bagaimana negara hadir dalam pergumulan-pergumulan seperti ini. Kita sekarang melakukan penilaian terhadap itu, walaupun kita melihat ada kekurangan kreativitas dalam melihat persoalan-persoalan ini. Tapi bagaimanapun niat baik dari pemerintah untuk melakukan ini mungkin menjadi catatan kita. Tapi walaupun begitu, kita tetap tidak berhenti bahwa kita akan mendorong pemerintah untuk memperbaiki hal-hal yang masih belum diperbaiki sampai hari ini. Oleh karenanya Yayasan Komunikasi Indonesia akan terus melakukan pendekatan-pendekatan yang menyeluruh holistik terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara ini. Ketika kita bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi negara ini, maka salah satu fungsi dari yayasan ini mungkin akan semakin baik ke depan. Kami mengharapkan juga pada acara kita ini, semua orang yang mempunyai perhatian terhadap pergumulan bangsa dan negara ini, lembaga ini menjadi lembaga kita bersama untuk kita manfaatkan untuk berdiskusi terus-menerus. Kami sebagai pengurus yayasan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami berharap diskusi kita tidak berhenti pada saat ini, dan kita berharap diskusi-diskusi yang akan datang bisa lebih bermanfaat kepada kesejahteraan bangsa dan negara ini. Kami akhiri sambutan kami berdoa kepada Tuhan kiranya apa yang kita pergumulkan dari waktu ke waktu dan saat ini bisa didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada kita semua. Salut.